Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk persiapan UTBK SBMPTN 2020 ya, khususnya di Saintek bidang fisika. Karena sebentar lagi kalian yang kelas 12 nih akan mengikuti seleksi tersebut untuk masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk update video-video lainnya. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama ini adalah soal SBMPTN tahun 2017. Kita baca, sebuah batu dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Posisi batu setiap saat ditunjukkan pada gambar. Pernyataan yang benar adalah jadi kita disuruh memilih pernyataan benar. Di sini ada grafik, di sumbu X ada waktu, di sumbu Y ada ketinggian. Bola dilempar dari sini, kemudian naik, kemudian turun lagi. Manakah pernyataan yang benar? A. Kecepatan awal batu adalah 25 meter per second, atau B. Kecepatan batu di T 1 second adalah 15 meter per second. Hati-hati di sini. Di 1 detik memang menunjukkan angka 15, tapi hati-hati ini adalah ketinggian, bukan kecepatan ya. Jadi ini belum tentu betul. C. Percepatan di daerah pelemparan adalah minus 9 meter per second kuadrat. Ini pasti salah. Kenapa? Karena di titik manapun di daerah pelemparan itu percepatan selalu positif dan mengarah ke bawah. Dimanapun berada, entah bola di sini atau di sini, dimanapun berada, percepatannya selalu sama, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di sini kita pakai G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi dimanapun percepatannya selalu 10 meter per second kuadrat dan positif. Jadi arah positif kita itu adalah ke bawah. Jadi ke bawah itu positif. Ya, karena gravitasi menarik ke bawah, menarik benda ke bawah, jadi ke bawah itu arahnya positif. Jadi salah kalau negatif. Kemudian kecepatan batu ketika di T sama dengan 4 second adalah minus 12. Kemudian jarak tempuh batu adalah 0. Ini juga pasti salah, karena batu naik ke atas kemudian turun ke bawah. Jadi naik ke atas itu setinggi, kita lihat di sini, ini harusnya 25 ya. 25 dari ketinggian 0 ke 25, kemudian dari ketinggian 25 kembali ke 0 lagi. Kalau perpindahan ya adalah 0, karena dia perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya 0, posisi awalnya 0, maka perpindahannya 0. Tapi kalau jarak itu kita harus menghitung semua tracknya. Ini ke atas 25, dari atas 25 ke bawah juga 25, berarti jarak tempuh batu ya betul adalah 50 meter. Jadi bukan 0. Jadi otomatis C dan E salah. Untuk menyelesaikan kasus ini adalah kasus kinematika. Kinematika ada beberapa persamaan yang bisa kita pakai. Yang pertama, persamaan yang bisa kita pakai adalah V, ini kecepatan ya, akhir, final, sama dengan V awal plus minus gravitasi kali T. Yang kedua, V final kuadrat sama dengan V awal kuadrat plus minus 2G delta H. Yang ketiga, delta H sama dengan V awal T plus minus setengah G T kuadrat. Ini beberapa persamaan yang bisa kita pakai, tapi kita tidak perlu memakai semuanya. Kita hanya memilih salah satu dari ketiga ini, itu sudah cukup. Kita akan memilih yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama ini kita bisa mencari V awal. Ketika diketahui V akhir, kita punya G 10, kemudian kita punya waktu di sini T. Jadi kita bisa gunakan yang pertama. Kita gunakan yang pertama, yaitu V final sama dengan V
V inisial itu V awal. Lah, plus atau minus karena gerak batu ini ke atas, dilempar ke atas, maka dia itu melawan gravitasi. Gravitasi ke bawah, saya bilang tadi ke bawah itu positif, berarti ketika geraknya ke atas itu geraknya negatif. Berarti di sini yang kita pakai minus G kali T. Begitu. Dan karena ini di sumbu Y, maka kita kasih tanda di sini Y, di sini Y. Oke. Lihat, kita akan gunakan data ketika batu masih di bawah dan ketika batu berada di ketinggian maksimal. Di ketinggian maksimal, V di sini kita anggap sebagai keadaan akhir ya, berarti V final Y sama dengan 0. Jadi boleh saja kecepatan final itu kalian tentukan di mana saja, boleh. Jadi di sini kita anggap di posisi awal adalah V awal Y, posisi akhirnya itu di puncak. Boleh, tidak harus ketika sampai di bawah, nggak perlu. Bisa juga kita pakai di sini, bisa. Oke, berarti ketika di awal dia 0, di puncak dia 0, di awal ini yang kita cari minus 10. Lihat, ketika di puncak waktunya persis di tengah-tengah ini 2,5 second. Berarti di sini 2,5. Gitu. Kemudian kita bisa selesaikan ini. Ini saya bawa ke kiri menjadi V inisial Y, harusnya negatif. Di sini negatif kali negatif menjadi positif 10, 2,5. Maka V inisial Y atau kecepatan awalnya adalah 25 meter per second. Kalau kalian mau menggunakan rumus yang lain, bisa. Contoh kita mau menggunakan rumus yang ketiga. Yang ketiga ini rumus pertama ya. Yang rumus ketiga kita bisa gunakan delta H sama dengan V awal sumbu Y T. Ini tetap negatif karena geraknya ke atas, setengah G T kuadrat. Lihat, delta H di sini kita bisa gunakan ketinggian sebelum pelemparan, kemudian ketika mendarat. Maka delta-nya adalah 0. Kenapa? Karena ketika bola dilempar, naik ke ketinggian maksimal, kemudian turun lagi, maka perbedaan ketinggian itu 0. Sama dengan ini yang kita cari, misal T-nya tadi adalah 5. Kenapa 5? Karena benda bergerak dari awal, naik, turun lagi, itu selama 5 detik. Bisa kita masukkan di sini 5 minus setengah, G-nya 10, T kuadratnya itu berarti 25, 5 kuadrat ya, 25. Kemudian kita bisa bawa ke kiri, V inisial Y kali 5 sama dengan, ini harusnya negatif ketika dibawa ke kiri, tapi karena di sini negatif bisa kita hilangkan masing-masing menjadi setengah kali 10 kali 25. Oke, ini bisa kita coret menjadi 5 bisa kita coret di sini. Maka V awal Y sama dengan 25 meter per second. Jadi rumus manapun yang kalian pilih akan menghasilkan jawaban yang sama. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan soal kedua. Sebentar, berarti ini jawabannya adalah A ya. Kecepatan awal batu adalah 25 meter per second. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Soal kedua ini adalah soal SBMPTN tahun 2018. Kita baca, sebuah benda bermasa 100 gram bergerak pada bidang X, Y. X terhadap waktu adalah 2T kuadrat minus 2T plus 1, dan Y terhadap waktu adalah 3T minus 4. Besar gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah, oke, di sini ada benda bergerak pada bidang X, Y.
Kemudian ditanyakan F, kita pakai hukum Newton, F vektor sama dengan M kali A, gitu ya, M kali A. Karena kita tidak tahu berapa A-nya, kita harus cari. Masanya kita tahu, di sini ada 100 gram, di sini 100 gram, kita ubah ke SI menjadi 0,1 kg. Ini kita belum tahu, maka ini harus dicari dulu. Oke, di sini kita punya data X terhadap waktu, Y terhadap waktu seperti ini. Ini adalah posisi X dan Y adalah posisi X, posisi pada sumbu X, kemudian Y adalah posisi pada sumbu Y. Oke, kita harus turunkan persamaan ini. Kita harus belajar derivatif dari matematika. Kita harus bisa turunkan ini, bahwa yang pertama kita harus turunkan posisi menjadi variabel kecepatan. Vx itu sama dengan dx dt. Nah, kita harus turunkan di sini. Dx-nya adalah 2t kuadrat minus 2t plus 1 dt. Ini menjadi 4t minus 2. Ini adalah Vx. Kemudian untuk Ax, adalah dVx dt sama dengan d 4t minus 2 dt sama dengan 4 ya, karena yang punya T cuma 4, menjadi 4 meter per second kuadrat gitu. Kemudian untuk di Vy sama dengan dy dt sama dengan dy nya adalah 3t minus 4 dt. Ini 0, ini menjadi 3 meter per second. AY sama dengan dVy per dt sama dengan d3 dt. Karena tidak ada variabel t, ini menjadi 0. Oke, A sendiri, A di sini adalah vektor, berarti sama dengan AX vektor tambah AY sama dengan 4. Ini di sumbu X, itu bisa kita ganti, kita tambahkan untuk vektor unit I. Kemudian di sumbu Y plus 0J. A sama dengan, ini tidak usah pakai vektor, kita cari besarnya saja, sama dengan akar, ini untuk penjumlahan vektor, AX kuadrat plus AY kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat. 0 tidak ada, maka percepatan di situ adalah 4 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Setelah dapat percepatan, mudah sekali kita masukkan ke persamaan hukum Newton kedua. Ini hukum Newton kedua. F sama dengan massa kali percepatan sama dengan 0,1 dikali 4, 0,4 Newton. Berarti jawabannya adalah D. Gitu. Kita lanjutkan untuk soal ketiga. Soal ketiga diambil dari soal UTBK SBMPTN terakhir tahun lalu, tahun 2019. Oke, kita baca. Sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kelajuan 60 meter per second dan sudut elevasinya 53 derajat. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per second kuadrat, batu memiliki komponen kecepatan vertikal ke atas 20
meter per second pada saat titik-titik-titik setelah pelontaran. Jadi ditanyakan batu memiliki kecepatan 28 meter per second pada kecepatan vertikal ini pada detik keberapa begitu setelah pelontaran. Oke, untuk mempermudah untuk bisa menjelaskan dengan detail, saya akan gambarkan di sini gerak batunya. Oke, jadi ada batu dilontarkan, tidak terlalu bagus ya, sebentar kita coba lagi. Gini, ada sebuah batu dilontarkan begitu ke sana, misalnya ada kecepatannya v, kemudian membentuk sudut di sini dengan horizontal, sudutnya adalah 53 derajat theta begitu. Kemudian gravitasinya G itu 10 meter per second kuadrat. Sekali lagi, gravitasi itu konstan dimanapun, besarnya 10 meter per second kuadrat dan arahnya ke bawah. Berarti ke bawah itu positif, ke atas negatif. Ke bawah positif karena mengikuti arah gravitasi, ke atas negatif karena berlawanan arah gravitasi. Oke, yang ditanyakan adalah waktu ketika batu memiliki kecepatan 28 meter per second. Katakanlah batunya berada di sini. Dan ini kecepatan totalnya, V-nya. V-nya ini bisa kita uraikan menjadi dua. Seperti ini. Oke, di sini ada V horizontal di sumbu X, berarti Vx. Kemudian ada V di sumbu Y. Di sini ada V vertikal. Berarti ini yang diketahui, maaf, Vy. Vy di sini, katakanlah posisinya di sini, Vy inilah 28 meter per second. V pada vertikal ke atas, kecepatan vertikal ke atas. Berarti di sini karena diketahui ya, kenapa saya memilih di sini, karena di sini yang diketahui adalah komponen kecepatan vertikal ke atas. Berarti bola belum mencapai titik puncak. Kenapa? Kalau sudah melewati titik puncak, maka komponen vertikalnya itu pasti ke bawah. Kalau belum mencapai titik puncak, semua vertikal komponennya, kecepatan vertikalnya selalu ke atas. Berarti batu di sini sebelum mencapai titik puncak, gitu ya, sebelum mencapai titik puncak. Oke, kita harus mencari berapa detik ketika dia sudah di sini, T-nya berapa begitu, berapa detik sampai batu memiliki kecepatan vertikal 28 meter per second. Oke, tadi di pembahasan soal pertama, di sini ada beberapa persamaan yang bisa kita pakai. Dan kita bisa juga memakai tetap persamaan yang pertama. Kita pakai persamaan yang pertama, karena itu semua variabelnya bisa diketahui. V final Y sama dengan V inisial Y, geraknya ke atas, negatif GT. Oke, berarti kita anggap yang di sini itu adalah awal, V inisial itu awal, kemudian yang di sini ketika Vy-nya 28 meter per second adalah V akhir. Jadi bebas kalian tentukan mana V awal, mana V akhir gitu. Oke. Di V awal di sini kelajuan awalnya adalah 60 meter per second. V awal di sini adalah 60. Tapi kita tidak boleh langsung gunakan ke sini. Kenapa? Karena ini bukan V pada sumbu Y, ini V total. Maka V pada sumbu Y itu harus kita uraikan dulu.
ya, harus kita uraikan dulu menjadi seperti ini. Ini V-nya, V-nya. V di sini adalah 60 meter per second. Kemudian sudut di sini adalah 53 derajat. Kita bisa uraikan seperti ini. Penguraian vektor namanya. Ini adalah Vx, V inisial X, ini V inisial ya. Di sini adalah V inisial Y. V inisial Y berada di sumbu Y di sini adalah bisa kita cari. V inisial Y adalah V inisial sin 53 derajat. Gitu. Oke. Kita masukkan di sini, maka di sini adalah 28. Ini yang kita gunakan, V inisial sin 53 derajat. Di sini adalah 60 sin 53 itu 4/5. 4/5. Maka di sini ini 12 kali 4 48 meter per second. Di sini 48 minus 10 T. Oke. Kemudian ini dibawa ke sini menjadi 28 minus 48 sama dengan minus 10 T. Ini dikurangkan menjadi minus 20 sama dengan minus 10 T. Maka T sama dengan hilang, 10-nya hilang menjadi 2 second. Jawabannya adalah C. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk sebuah batu menjadi memiliki kecepatan vertikal ke atas 28 meter per second itu adalah 2 detik. Oke, untuk kali ini cukup sekian pembahasan videonya. Untuk part 1 nantikan video yang selanjutnya. Untuk part 2 nya kita akan masih terus membahas soal SBMPTN sebagai persiapan kalian untuk SBMPTN UTBK 2020. Jangan lupa like, share, dan komen video ini jika kalian suka, dan jangan lupa juga subscribe videonya untuk update video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.